Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang. Bingung ngomongnya. Nah, ini ada motor pacuan kuda ini. Nggak bisa hidup. Ini katanya sih dari bengkel kemarin, katanya gitu. Dari bengkel nggak hidup. Udah diotak-atik kabel katanya gitu. Jadi kita di sini kalau saya ngomong motor operan dari bengkel itu nggak ada niatan kita menjelek-jelekkan ya. Nggak ada niatan sama sekali. Cuman gini yang bro, di daerah saya ini kan kampung, bisa dibilang daerah pedalaman lah ya. Jadi banyak motor itu yang mogok, misal mogok di tengah hutan atau di tengah kebun sawit kayak gitu kan. Jadi nggak ada bengkel, misal adanya tukang tambal ban lah ya. Nah biasanya mereka itu si mekanik tambal ban itu mencoba lah ya, mencoba membantu yang punya motor ya kan. Jadi mereka ya terus terang kita nggak jelek-jelekan, kadang kan mereka itu ada keterbatasan ya, keterbatasan ilmu lah ibaratnya. Mungkin kalau secara nambal ban mereka itu udah pro sekali, cuman secara perbaikan mesin mungkin masih kurang lah ya. Tapi mereka tetap berusaha memperbaiki. Nah terkadang itu udah diperbaiki, nggak bisa, ujung-ujungnya dibawa ke tempat kita kayak gitu kurang lebihnya. Kita nggak ada jelek-jelekan ya. Nanti kalau aku ngomongin operan dari mekanik lain terus gini-gini, nanti teman-teman langsung wah mekanik goblok gini-gini ya. Itu kita nggak jelek-jelekan. Mereka itu tetap sama, tujuannya sama dengan kita, memperbaiki, membantulah orang yang lagi kesulitan. Cuman ilmunya kadang kan masih terbatas gitu. Oke, wes lanjut. Jadi ini belum saya cek sih untuk kompresinya. Motornya kayak gini lah rupanya ya, rupa-rupa motor hutan kayak gini. Motornya itu yang penting hidup. Aku udah nanya sama orangnya gimana ini kalau misal ada mesinnya apa. Yang penting hidup dulu mas. Nanti kalau udah hidup, misal kita mau next perbaikan mesin, ngasep lah apalah, nanti kita bisa bicarakan lagi. Intinya hidup. Oke, saya coba cek kompresinya dulu ya Kang Bro. Oke, secara kompresi ada lumayan lah ya, lumayan kompresinya. Sekarang kita cek pengapiannya. Saklarnya pakai kontaknya pakai saklar. Naruh kontaknya apa Kang Bro? Saklarnya di kuil. Ekstrim enggak? Bukannya di arus atau di masal, di kuil, kabel kuil. Jadi sekali ya kontaknya kan di sini. Ini di kuil, ya kan? Nah, kabel dari CDI yang masuk ke kuil itu dipotong, dikasih kontak. Ini kalau konslet di sini di tag gitu, ataupun kabel ini konslet ke setir sini, nyetrum sawak karena arusnya itu sesudah CDI. Kalau sebelum CDI masih nggak nyetrum, kalau sesudah ini nyetrum pasti ke konslet. Ekstrim nggak? Mekanik sini tuh yang ekstrim, tapi motornya yang penting hajar-hajar gitu. Wes langsung cek pengapian. Tak syuting ini Bayo. Oke, kita cek. Weh. Ini tak engkol, apinya ada ya, tapi kok cuapet ya Kang Bro. Wow. Cuapet. Apinya keluar sesuai putaran mesin. Maksudnya bukan putaran pick up. Jadi kalau kita engkol pelan kan tek. Kalau kita engkol cepat langsung trek. Ini di engkol pelan gini. Nah, ini pakai tangan. Apinya udah nyamber kayak 1000 rpm. Cepet apinya. Kacau ini, kacau. Ini ada masalah di CDI. Bisa input CDI nya, bisa CDI nya error. CDI ini kita cek di sebelah sini. Nah, inputnya di sini. Cek. Dulu. Ini ada yang aneh nih Kang Bro. Ada yang aneh. Ini ada yang aneh. Ini si mekanik ketipu warna kabel nih. Nggak paham jalur, ya pahamnya warna kabel. Nah ini Kang Bro, di motor AC kayak gini, grand kayak gini itu pengapian sepul lampu, sepul pengisian itu nggak masuk ke CDI ya. Jadi CDI nya ada khusus ya, sepul pengapian ini loh, yang hitam ya, merah hitam ini. Jelas nggak ini? Nah merah hitam yang masuk sama pulser. Nah ini pulser
Ini kan dari spool ya masuk ke pulser. Nah ini arahnya ke sini, ke kabel nyambungnya ke biru kuning. Betul ya, ini biru kuning. Tapi biru kuning ini kalau kita lihat-lihat, ini arahnya ke sini, ke belakang ini, kekiprok. Biru kuningnya ini kekiprok. Kacau ini. Terus yang pulser, nah ini biru kuning yang pulser dari CD ini. Ini pulser yang ke CDI, nyambungnya ke kabel kuning. Anjir. Jadi gini, ketipu warna kabel nih, mekanik sebelumnya. Nah ini gini, ini mungkin jalur kacau ini kabel ini, kacau. Jadi kuning ini kemungkinan besar itu kabel ke lampu sini. Nggak usah lah, sambung dulu lah, nggak apa-apa. Karena motor ini juga nggak pakai lampu ya. Ya intinya pulser ini tuh ke sini, ke CDE. Pulser itu nggak pernah kemana-mana, nggak pernah dicabangkan kemana-mana, kecuali orangnya bikin kontak rahasia atau kontak apalah yang ditaruh di pulser. Itu bisa jadi. Ini nggak disambung nggak apa-apa kabel kuning. Intinya itu hitam merah, terus biru kuning. Nah ini pulser masuk ke CDI, karena ini jalurnya itu kabel ini ke arah CDI sini. Nah CDI nya ini digantung ini ya, di jalur ini masuk ke CDI, sedangkan jalur ini masuknya ke sini. Cuman kita nggak tahu ini kiproknya jalurnya gimana, warna kabelnya warna-warni. Ini betul kabelnya di sini ya, kuning, putih, hijau, merah. Sedangkan di sini udah beda lagi warnanya. Kacau. Aneh nih, aneh. Nah ini lucu Kang Bro, lucu, asli lucu jalurnya ini. Ini yang ke kontak ini ya, ini yang saklar ini ya kan, ke pulser ini ke sini. Oh ke sini dia nyabang ke sini. Wah, tes dulu lah, tes pengapian. Masih cepet nggak apinya? Nah itu api yang betul kayak gitu, api yang betul tuh tek kayak gitu. Malah hilang. Piye iki? Duh, malah hilang. Duh, tadi ada. Duh, kacau iki. Wes ini kayaknya ini kita harus bongkar-bongkar jalur. Ya, bongkar isolasi, cek jalur. Untuk kabel yang mengarah ke kiprok kita hilangkan aja, nggak usah sambungin, bikin bingung. Karena motor ini nggak pakai lampu, nggak pakai apa-apa, pokoknya motor ini penting gelinding ngono wae lah ya. Nah, oke Kang Bro, ini tak ambil CD-nya ya, isolasinya tak buka. Kita lihat jalur dulu ya di CDI. Ini hijau masa. Nah arahnya ke bodi sini ya, udah betul ke masa. Terus pulser ini tadi udah tak sambungin ke pulser. Ini sebenarnya jalur untuk pemula enak belajar kayak gini nih ya, ini. Terus ini spool ya, hitam merah. Nah, ini udah hitam merah. Terus putih. Duh. Jasi. Ini putih ya, hitam putih. Hitam putih itu jalur kontak. Nah, apabila kontak ini ketemu ground ya, atau ketemu arus, ketemu apalah, nempel ground atau nempel arus, dia itu CDI-nya otomatis mati. Ya, prinsip kerja kontaknya CDI itu prinsip kerjanya motor AC itu ketika kabel hitam putih ini nempel ground, kalau di kontak ya, kontak posisi off itu dia posisinya nempel ground sama masa. Ya, sorry, kabel hitam putih ini nempel dengan masa. Gini, jadi CDI langsung terkunci, otomatis mati. Itu prinsipnya. Jadi bedanya motor DC dengan AC itu, kalau DC misal ini yang bahasa gampang aja ya, motor-motor CDI, nggak usah ngomongin injeksi atau motor yang menggunakan sensor alarm ya. Kita DC karbu kayak gini. Itu DC itu kalau karbu itu di kontak cuman 2 kabel. Jadi ketika dia on, kabel itu terhubung, ketika off dia terputus. Wes fungsinya kayak saklar di rumahmu, saklar fungsinya kayak itu. Ketika dia dihidupkan ya disambung, kalau dimatikan diputus. Sedangkan AC itu 4 kabel dan kedua-duanya itu nyambung. Entah posisi on atau posisi off itu, kontak di off ya ada yang terhubung, kontak di on ada yang terhubung. Beda kalau DC kan kontak di off terputus, kontak di on terhubung. Nah kalau di AC kayak gini, pengapian AC kayak Grand Supra kayak gini, itu ketika off
kabel hitam putih ini ketemu dengan kabel hijau masa tek gini. Kalau posisi off, kontak di off kan. Nah kalau kontak on, ini nggak terhubung, ini yang terhubung. Jadi dari aki sama beban yang terhubung gitu. Nah jadi kalau ini terhubung kayak starter tangan, klakson dari aki itu mengaliri arus. Nah kalau di off kan ini terhubung tapi ini terputus. Supaya apa? Supaya ini nanti kalau ini yang putus, ini terhubung tapi ini tetap terhubung, ya otomatis mesin nggak bisa hidup tapi kan klakson bisa hidup. Makanya ketika off ini yang terhubung, ini yang terputus. Jadi klakson arus aki terputus lah istilahnya kayak gitu. Itu kalau pengapian AC. Nah ini lucunya kabel hitam strip putih ini ngarah ke soket ini. Nah soket ini nyoloknya ke sini, ya kan? Ya enggak. Nah soket ini nyolok ke sini, ini menuju ke area kiprok. Kiprok ini ada arus, ada masanya. Wes kacau iki. Sing jalur piye iki? Wes enggak apa-apa. Aku enggak pernah menjelek-jelekkan profesi seseorang. Kadang kan mereka memang masih minim lah ya, minim pengetahuan. Nah kayak gini aja ya. Ini nggak usah disambung, nggak apa-apa wes. Ini nggak usah disambung, nggak apa-apa karena motor ini nggak pakai lampu. Jadi yang diambil dari sepul ya, ini nanti kalau orangnya minta lampu baru kita urusin kabel. Dari sepul itu cuman kabel hitam strip merah strip hitam sama kuning strip biru strip kuning lah. Merah strip hitam ini mengarah ke langsung dari sepul langsung ke CDI. Nah yang ini biru juga langsung mengarah ke CDI. Sebenarnya kalau jalur masih normal ini nggak langsung ke CDI, tapi muter dulu ke atas ini, seret masuk soket terus muter lagi balik. Iya biasanya kayak gitu. Nah jadi ini langsung terhubung. Ini berarti input kan, input udah ada, terus outputnya itu hitam strip kuning. Nah ini masuknya ke sini dia seret. Nah ke arah saklar sini dia taruhnya di arah saklar terus dikeluarin ke arah ini kok ke sini biar seret ke sini seret ya ke kuning ini ya dia saklar. Nah saklar terus diarahin ke pulser sini ke wheel. Sebenarnya ini rada rentan bahaya karena dia ngambil kontak di arus output ya, di jalur output dari CDI. Sedangkan output dari CDI itu udah mengandung strom. Nah lumayan bahaya gitu. Jadi, kalau bisa kayak pulser gini atau masa gini, jadi kita putus pakai tangan pun nggak nyetrum gitu. Kadang kan pernah lihat kan kayak kontak-kontak motor DC itu cuman pakai kabel diputar nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Oke ini kita jauhkan dulu. Tadi kan nggak ada apinya ya, pernah ada tapi terus nggak ada. Coba kita jalur kayak gini dulu. Nanti kalau ada berarti memang tadi masalah di ini, di kabel output dari CDI ya, output yang mengarah kontak itu malah disambungin ke sini. Kacau. Coba. Nah langsung muncul apinya bos. Oh, lihat ya. Nah apinya. Nah api itu ya ada putus-putusnya kayak gitu. Kadang orang apinya putus-putus mas. Putus-putusnya gimana? Kalau pas di saat misal digas atau posisi nyala langsam dia putus tetet putus ya itu nggak normal. Tapi normalnya itu ada nadinya lah, bahasanya itu kayak gitu, ada nadinya. Kalau kita engkolnya pelan dia putus cetek juga. Tapi kalau ngengkolnya cepet dia langsung cepet juga. Nah kayak gitu. Ya, wes paham senior mesti ya paham. Apinya bagus biru. Sekarang saya akan coba pakai busi ya. Saya pasangin busi. Terus coba isi bensin. Ini nggak ada bensinnya juga. Motor wes kayak gini. Wes ya, kita coba dulu. Oke, Kang Bro, ini motornya udah hidup ya. Nah, tapi digas berbet harus sambil dicuk kayak gini. Nah motornya udah hidup alhamdulillah. Pengapiannya tadi kacau ya.
Nah, kalau yang rusak pengapian seperti tadi itu, walaupun diperbaiki mesinnya ya tetap nggak mau hidup. Nah, kalau udah hidup kayak gini tinggal next, nanti tinggal laporan sama yang punya. Jadi ini tadi ya udah hidup, cuman saya lihat itu di sini. Nah, di sini itu keluar asap ngopos di sini. Ya, bocor kompresinya. Terus apalagi ya, tadi nggak mau digas, rantai kamratnya bunyi kemeracak. Ya. Jadi ada beberapa faktor. Nanti tinggal yang punya motor nanti saya instruksikan, motornya udah hidup, tinggal mau dibongkar mesinnya sekalian enggak, atau kamratnya aja atau gimana. Nah, itu nanti tinggal yang punya motor. Oke, gitu aja dulu yang bisa saya share kali ini. Ya, memang videonya mungkin nggak terlalu memuaskan karena nggak full sampai selesai normal ya, karena kita perlu kontak-kontak dulu sama yang punya ini. Motor lumayan parah sekali ya, jadi penyakitnya kompleks. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.